Oke, balik lagi di channel Banyak Figur ketika hobi menjadi motivasi. Hari ini anak-anak Vespa boleh seneng. Anak-anak yang suka sama barang-barang yang antik-antik, yang unik-unik, yang menarik-menarik boleh seneng juga. Dan anak-anak yang suka sama artis-artis zaman dulu, karena memang perawakan mereka itu dibilang unik-unik ya, itu boleh seneng juga. Kenapa begitu? Karena kita akan unboxing statue dari Beachway Man, yaitu adalah Princess Anne yang diperankan oleh Audrey Hepburn di film Roman Holiday tahun 53 men. Wah gila, dan dia naik Vespa men. Vespa juga gede banget karena ukuran 1/4 jadi keren banget. Dan ini adalah statue Beachway pertama gua, jadi gua sangat antusias men. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Ini solatifnya juga tulisan Beachway, jadi bagus ya. Bukan cuma solatif transparan. Bisa buka. Seperti yang kalian lihat, di setiap sisi ada styrofoamnya. Ini menghindari artboxnya itu penyok-penyok men. Ini seharusnya setiap statue kayak gini. Karena kenapa? Artbox itu jangan sampai penyok-penyok harusnya. Karena ada nilai seninya men. Sayang banget kalau misalnya penyok, cukup muka kita aja yang penyok men. Kita langsung buka. Ini kelihatannya sih simple tapi bagus banget ya. Simple tapi menarik gitu. Oke. Wow. Kita angkat. Setahu gua Beachway itu hati-hati men. Beachway itu lisensi setahu gua. Ini makanya dia itu packagingnya keren banget dan ini terbungkus rapi ya. Ada solasinya ya. Sip. Ini dia tampilannya men. Eksklusif banget kan? Bagus banget, warnanya putih, bersih. Terus juga di sini ada gambar dari Audrey Hepburn-nya, tapi ya bagian rambut sama mata aja. Tapi ini sudah sangat mencerminkan artisnya, men. Di sampingnya ada tulisan Beachway, mereknya ya. Dan Beachway ini adalah salah satu studio yang bikin statue itu mukanya realis-realis, spesialis-realis, men. Dan artbox-nya sendiri, menurut gua ini terbilang unik, men. Kenapa begitu? Coba lihat nih. Baru kali ini kan lo lihat artbox yang dibukanya kayak gini. Unik banget, men. Kita telanjangin dulu. Ini keren juga men, coba lo lihat nih, gue deketin ya. Jadi gambar Audrey Hepburn-nya sama tulisannya, terus juga background-nya itu kayak ini bangunan-bangunan tahun-tahun, ya tahun 50-an lah kan, dia kan tahun 50-an. Keren banget. Gue gak tahu di mana atas mana bawah. Iya sih ini bener. Oh, ternyata dapat lagi di dalamnya ada artbox lagi nih, lihat nih, ada dua. Kayaknya sih ini yang memisahkan antara Vespa-nya sama Princess Anne-nya. Oke, kita balikin. Gue seneng banget men. Oke, karena channel ini bukan cuma channel unboxing aja, tapi juga channel review ya. Jadi mau nggak mau gue harus bahas juga artbox-nya. Tapi bagi kalian yang mau ngeliat mainannya aja, langsung di skip aja nggak apa-apa. Cuman sayang sih karena ini adalah informasi ya. Bagian sini artbox-nya menurut gue cukup menarik karena menampilkan foto dari Audrey Hepburn-nya. Agak saru sih men. Tapi yang penting muka kita jangan saru. Karena kalau muka kita jelas aja belum tahu ada yang mau men. Apalagi kalau muka kita saru. Artbox-nya menurut gue bagian sini cukup menarik karena menampilkan juga foto dari Audrey Hepburn-nya yang sedang memerankan Princess Anne. Ini dibikin kayak warna-warna krem-krem gitu ya, tapi agak kayak anggaplah kayak foto hitam putih ya, tapi ini warnanya nggak hitam putih. Jadi menurut gua dapat banget nilai seninya lah, bagus banget menurut gua ini ya. Yang perlu kita tahu dari Audrey Hepburn, dia itu adalah aktris yang mendapatkan Oscar men. Gila, prestasi bagus banget men. Beda sama kita. Paling kalau misalnya masuk sinetron nih, paling dapat peran yang langsung dikubur men. Atau yang ketabrak gerobak bubur ya kan. Dan tulisan ini intinya adalah dia itu sangat terkesan dengan Roma men. Nah ini adalah nama-nama dari kreatorsnya. Jadi yang perlu kita tahu, kalau misalnya orang membuat statue itu sebetulnya bukan semua sendiri, tapi juga banyak orang yang berkecimpung untuk bisa membuat sebuah statue itu. Nah ini adalah tampilan dari artbox Vespa-nya men. Gila kan, keren banget. Ini bagian sini menurut gue tuh seni banget men. Wah gila, gak gampang bikin gambar kayak gini. Oke, sekarang kita langsung buka aja kan, udah gak sabar banget men. Tapi gue sarankan kalau kita buka ini ya, statue, lebih baik di bawah atau di meja yang lebar lah. Karena takutnya kalau misalnya di meja kecil, senggol dikit, jatuh, aduh, nangis oli kita men. Oke. Wah.
cardnya, jadi oke banget. Safety man. Dan keren aja liatnya gitu ya. Penasaran kan lo? Oke, kita langsung buka. 1, 2. Wah, gila men. Gila lo segini men. Wah. Wah, gila. Ini mah tanpa Princess Anne-nya aja udah keren banget ini. Ini gue kaget liatnya men, ini gede banget men. Sumpah nih gede banget. Biasanya kan kalau misalnya motor-motor gini ya, yang mainan itu kan paling cuman segini kan. Ya kan? Seperberapa gitu, 1/12. Ini belum gue keluarin dari plastiknya aja. Ini udah kelihatan keren banget, warnanya menarik banget parah. Tapi gue nggak ngeliat base-nya ya. Gue nggak ngeliat base-nya, jadi kayaknya base-nya itu barengan sama si Audrey Hepburn-nya. Jadi gue harus buka dulu satu lagi ya. Kita coba buka. Gila, yang tadi aja udah bikin gue ngap-ngapain. Vespa-nya keren banget. Apalagi ini kan, Audrey Hepburn-nya. Wah, penasaran gue. Tapi gue nggak meragukan Beatway sih. Karena yang gue tahu dia itu memang studionya keren banget. Harus pelan-pelan, harus penuh cinta men. Sebenarnya aku udah gak sabar banget, tapi kita harus lihat ininya dulu. Karena bisa jadi ini adalah buku petunjuk cara pasangnya ya. Nah kan, bener kan? Jadi ini kita harus benar-benar ngikutin, kalau enggak ngerinya adalah ya patah ya. Jadi jangan ngeremehin manual buku kayak gini ya. Oke, kita buka. Aduh, sorry lama ya. Karena mau nggak mau harus dibahas satu persatu. Kita buka bareng-bareng, 1, 2, 3. Wah, ini posenya bahaya ini. Posenya bahaya men. Untung kalian ngeliatnya nggak dari sini men. Jangan men. Dari sini aja udah bener, oke? Tapi kok base-nya nggak ada nih, harus dicari nih, kayak di bawahnya mungkin ya. Ini coba kita angkat dulu. Harus hati-hati ya men. Kalau bisa ditaruh di tempat yang empuk. Nah, sini aja. Oke. Kayaknya sih dia di bawah nih. Nah, kan masih berat. Oh, ini ada lagi nih, satu lagi nih. Wow, dia nempel. Oh. Wah, ini base-nya juga gede, men. Oke, langsung aja kita buka. Wah, ini gampang nih bukanya nih. Asik nih. Wah. Ya bisa kalian lihat nih. Ini juga ada tulisannya ya. Audrey Hepburn ya. Jadi ini kayak ini loh, kayak di luar jalanan gitu loh. Kayak lantai-lantai jalanan. Dan di sini tuh ada tulisannya dan mendem gitu loh, mendem kayak mungkin mendem. Canda bro. Belakangnya tulisan Roman Holiday, Beachway 1/4 ya. Wah, ini lo lihat nih. Lisensi kan bro? Kalau ada gituannya biasanya lisensi bro. Oke, kita taruh. Oke, sekarang kita buka Vespa-nya men. Wah, tapi kayaknya sih ini cuma ditaruh gitu. Karena ini ada standarnya 2, mungkin menurut mereka itu udah cukup ya, untuk mendirikan statue ini. Tapi menurut gue sih itu agak ngeri ya, tetap agak ngeri karena kalau kesenggol ya mantep. Tapi nggak tahu juga, kita buka aja dulu. Coba lo lihat nih, sumpah ini anak-anak Vespa pasti demen banget nih kalau punya ini nih. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung taruh aja Vespanya. Wow, ini ya bener kan? Ini kayak standarin doang, standarnya ada 2. Oh, tapi kuat sih. Mungkin karena ya standarnya 2 ya, jadi kuat nih. Tapi tetap ngeri sih gua karena gak nancep. Tapi wow banget sih men, sumpah ini wow banget men. Wah, tuh lo lihat tuh. Wah, keren banget sih parah. Tapi ternyata kita kebalik pasangnya. Harusnya begini. Aduh. Dan bagian sini ada tulisan Roman Holiday di scoop ya. Sama kayak tadi yang bagian sana, yang Audrey Hepburn-nya. Cuman ini kelihatan dari depan ya. Oke, sekarang kita lanjut buka Audrey Hepburn-nya dulu nih. Gue penasaran men. Secakap apa nih Audrey Hepburn-nya? Karena gue lihat di YouTube ya orang-orang pusing tuh keren banget. Wah, ini kakinya aja, aduh. Sorry mbak, dipegang kakinya mbak. Mumpung ada istri ya kan. Wow, wah gila. Wah men, cantik banget men. Wah sumpah men. Coba lihat men. Wow, mukanya cantik banget gila. Wih, mirip bro sama filmnya. Oke, sekarang kita pasang Audrey Hepburn-nya bro. Wah, nah ini roknya harus diginiin dulu nih. Nah, wah ini tapi gimana nih? Nah, oh gitu. Oke. Pas nggak sini? Gila nih nggak ada magnetnya men. Ngeri banget. Waduh,
Tapi jangan sampai lo bilang sama gua, bang tolong buka celananya bang. Jangan. Kita harus menghargai wanita men, jangan men. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa kalau nggak di dalam kamera. Wah gila men, sumpah ini statue cakep banget. Dan ini realis banget, sumpah bener-bener kayak orang yang lagi difoto. Nah tapi kita belum pasang ini di belakangnya nih, ban cadangan. Jangan sampai kan Vespa di jalan bocor ya kan, nggak ada yang nolongin. Cuma kalau dia sih gue rasa nggak pakai ginian juga, bannya bocor banyak yang nolongin kan. Cakep ya kan. Oke, nah cakep emang Vespa ya. Nah ini dia bro, tampilan keseluruhannya. Cakep banget kan. Jadi ini tuh cocok banget kalau jadi pajangan di ruang tamu, karena ini tuh klasik banget men. Oke, kita bahas dulu bagian base-nya. Bagian base-nya ini menurut gua dari desainnya ya, ini nggak umum kayak statue pada biasanya, karena biasanya statue itu kan biasanya dia itu bentuknya yang bulat aja kan, bulat atau kotak atau ya gitulah model-modelannya. Tapi kalau ini dibikin beda ya, datar sih datar, tapi ya begini ya, bentuknya itu nggak umum. Oke sih. Dan ini bagian jalanannya, bagian ubinnya itu benar-benar bertekstur banget, benar-benar kayak jalanan lah, kayak jalanan bertekstur gini, nggak licin ya. Jadi ini tekstur banget. Nah itu sebenarnya bunyi sih, tapi nggak tahu di kamera kedengeran apa enggak ya. Di bagian sini ada nama filmnya, Roman Holiday. Di sini terukir dengan bagus banget ya menurut gua. Dan fontnya juga ini cocok banget. Di sini ada tulisan sambungnya, cocok banget. Nah kalau bagian sininya, ini tulisannya memang kelihatannya kurang jelas mungkin ya di kamera. Tapi di sini tulisannya itu Audrey Hepburn. Mungkin karena fontnya ya, fontnya memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi unik sih menurut gua, nggak umum fontnya ya. Oke, sekarang kita beralih ke Vespa-nya bro. Oke, kita bahas dulu dari bagian standarnya. Standarnya ini bisa naik turun seperti yang tadi kalian lihat pas gua unboxing ya. Ini bisa naik turun. Tapi ini salah satu bentuk kekhawatiran gua men. Kenapa begitu? Karena ini no nancep-nancep. Ini nggak ditancepin, nggak ada tancepannya dan nggak ada magnetnya, no magnet. Jadi dirinya yang begini aja gitu. Dan ya memang sih dibantu juga dengan roda bagian sini sama sini ya, dia jadi penyangga juga. Tapi ya tetap aja ngeri men, karena nggak ada magnet dan nggak nancep. Jadi kalau kesenggol mantep men. Nah ini bagian bannya, sebenarnya ini walaupun statue ini bisa diputar juga men. Tuh lo lihat. Oke banget sih menurut gua, oke banget ya. Dan ini ternyata pas dipegang nih bukan dari resin nih, ini karet beneran nih. Nah ini bagian murnya bautnya ya. Ini ya biasa kayak gini aja. Karena memang baut sama mur yang nggak detail-detail banget ya. Dan bagian sini peleknya menurut gua warnanya sih oke ya. Warnanya oke, sesuai banget sama Vespa-nya. Nah bagian sini beneran dibikin kayak kabel ya. Gua nggak tahu sih di Vespa itu nih kabel atau apa ya. Gua nggak tahu. Anak Vespa komen aja di bawah. Tapi bagian sini sih gue tahu ya. Ini tuh untuk selang motor ya, untuk nyalain motornya. Ya gue tahu lah sedikit karena dulu pertama kali gue belajar motor adalah belajar motor Vespa. Dan itu pun nabrak trotoar men, depan gua anjing, malu banget. Dan bagian sini sayangnya ya kurang dibikin realis. Karena kenapa? Ini nggak bisa disela beneran. Nggak bisa tuh. Jadi ya udah nih kalau dipaksa nih bisa patah nih. Nah kalau bagian sini bisa kalian lihat seluruhannya bener-bener kayak motor Vespa banget ya. Nah ini bagian belakangnya itu tulisannya Roma. Ini kalau misalnya beli plat nomor kayak gini ya lumayan harganya. Mungkin lebih mahal dari Vespanya men. Tapi bagian sininya nih ya sayang banget dia nggak bisa nyala. Padahal itu kan sebetulnya kan lampu ya. Tapi sumpah men, ini gara-gara gue ngeliat pantat Vespanya nih, gue jadi pengen banget beli Vespa ini men. Gila keren banget men. Nah kalau dari warnanya, ini warna Vespanya ini gue suka banget. Ijonya mantep banget men. Ijonya cakep banget dan ini metalik ya, metalik dan mengkilapnya tuh wah dapet banget, mulus banget. Pengen banget punya men. Nah kalian tahu lah ya ini apa? Ini tuh buat nyimpan barang-barang ya kayak obeng, mood dan lain sebagainya ya, bisa nyimpan di sini. Tapi ini sayangnya nggak bisa dibuka. Padahal kalau misalnya bisa dibuka, ini bisa menambah nilai statue ini men. Sayang banget nggak bisa dibuka. Dan kalau bicara soal jok, kalian nggak usah tanya sama gua ini empuk apa enggak men. Ini kalau empuk gua udah ngakak ngeliat tadi di sini men. Tapi gua nggak naik di sini sih, gua naik di sini men. Ya. Kalau soal tekstur, ini sebetulnya bener-bener kayak kulit jok ya, kayak kulit jok, garis-garis gitu. Cuman ya gua nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Tapi ini sama ini bener-bener kayak kulit jok beneran. Kalau dilihat bagian jok ini kayak jok sepeda ya. Gue suka nih kalau jok-jok kayak gini. Cuman dia memang agak lebar aja. Dan di sini ada PR-nya nih. Ini empuk banget pasti di sini. Karena apalagi di sini empuk banget men. Jangan salah fokus ya. Sumpah men, ini Vespa gue suka banget. Ini lampu ya, lampu yang paling gue suka di Vespa tuh ya kayak gini gitu. Ini bagus banget, cuma ya itu, ini sayangnya nggak bisa nyala juga ya. Padahal ini udah dibikin keren banget. Ini udah bener-bener dibikin kayak lampu Vespa. Ini transparan, oke, luarnya transparan, terus dalamnya juga ada bohlam. Ini sayang banget sih kalau nggak nyala sumpah. Nah ini sampai dibikin tempat bensinnya men. Ini biasa diisi sama bensin Pertamini yang rasa jeruk.
Di sini ada tulisan 1952. Gua nggak ngerti ya kenapa ditulisnya 1952. Padahal kan sebetulnya filmnya itu adanya itu 1953. Mungkin produksinya kali, gua nggak ngerti ya. Nah, bagian sini tulisan Vespanya bagus banget nih. Ini timbul ya karena memang ini ditempel. Ini ditempel dan ini warnanya benar-benar kayak aluminium, kayak Vespa pada umumnya lah. Ada tulisan kayak gininya. Jadi bagus banget. Bagian sini, ini rem belakang Vespa nih. Ini kan diinjak nih. Nah, ini harusnya bisa ditekan juga, tapi ini nggak bisa. Lanjut ya, kita ke atas, kita ke rem depan. Kalau dari desain sih oke, nggak diragukan lagi. Tapi sayangnya ya itu, dia ini nggak bisa ditekan juga remnya. Padahal kalau misalnya bisa ditekan, ini akan bisa menambah nilai dari statue ini. Kayak kemarin gue sempat beli juga merek Franklin Mint ya, Harley. Nah, dia itu bisa ditekan bagian ininya. Jadi kayak bener-bener motor beneran gitu. Nah, ini sayangnya nggak bisa ya, sayang banget. Tapi anggap aja ya karena ini statue, jadi beda lah sama diecast. Tapi di sini, waduh, ini gue salah fokus sama tangannya loh, lihat. Tangannya warnanya cakep banget, men. Ini gue, wah salah fokus nih, men. Kita lanjut bahas orangnya ya. Sorry, sebelum bahas orangnya, kita bahas ini dulu nih terakhir nih. Nah, ini bagian sini speedometer ya. Ini dibikin transparan ya, bagus ya, ya kaca. Tapi bagian dalamnya itu sayangnya cuma stiker. Harusnya ini kan dibikin kalau misalnya mau lebih bagus ya, jarumnya itu benar-benar jarum gitu. Itu akan lebih bagus lagi menurut gua. Sayang banget di situnya nggak dibikin jarum. Nah, sekarang kita langsung bahas orangnya ya, artisnya. Audrey Hepburn. Wow, keren men. Sebelum kita bahas bagian wajahnya, kita bahas dulu bagian bawahnya. Nah, ini menurut gue kakinya bagus banget. Ini dia itu kayak agak jinjit gitu ya. Terus juga sepatunya ini outfitnya menurut gue dari warna, dari desain sepatunya ini bagus banget. Terus juga ini bagian-bagian sininya itu tali-tali ya, tali beneran ini kalau ini. Tapi kalau bagian sini bukan, ini resin dan ini bener-bener juga dibikin kayak ada lekukan-lekukan juga nih. Ada lekukan-lekukan karena ketarik tali ya. Oke, kita lihat dari dekat. Bagian sini dibikin juga kuku-kuku ya. Kukunya juga ini berwarna kayak pakai kutek gitu. Terus juga bagian-bagian sini sampai dibikin juga lekukan-lekukan kalau kalian lihat nih. Lekukan-lekukan kayak tulang-tulang gitu ya. Bagus banget ya. Terus bagian atasnya kita lihat, kita buka dikit ya, maaf ya Mbak. Sorry Mbak, sorry. Nah, ini tali beneran nih. Ini dililit-lilit dan ini bisa dibuka, tapi kalau dibuka ntar gue yang susah. Ini kalau bagian roknya dari kain beneran dan ini halus banget. Cuma sayangnya ini emang agak lecek aja sih. Oke, lanjut kita bahas tangannya. Dan tangannya ini menurut gua ramping banget. Warnanya juga dari jauh aja udah kelihatan ya. Ini warna kulit manusia dan ini merona-meronanya nih. Warna-warna kulit merona. Wah, cakep banget warnanya men. Sumpah ini warnanya bagus banget. Nah, ini juga ada gespernya dia nih. Gespernya itu bahannya dari kain tapi agak tebel aja sih ya, agak tebel. Terus bagian kepala gespernya itu ini dari plastik ya. Dan ini juga bisa dibuka men. Tapi bisa dibuka gespernya men, bukan yang lain-lain men. Lu jangan mikir macam-macam lu. Ingat nih statue ini keras. Ke Jakarta keras. Dan kalau benar-benar kita perhatikan dari dekat, ini juga ada garis-garis tangan kayak gini nih. Garis-garis bagian sini nih. Sampai segitunya dia bikin men. Jadi benar-benar realis banget nih statue, bagus banget. Nah, ini lebih jelas nih. Bagian sini ada garis-garis di bagian belakang sikut ya. Kayak kulit gitulah, kayak kulit nekuk ya. Bukan ribut, bukan. Terus warnanya juga ada merona-meronanya, jadi bagus banget. Nah, bagian sini, sorry nih mau nggak mau gue jelasin ya kan. Karena namanya juga review ya. Ini bagian sini bener-bener dia itu ngeklop banget ya, bener-bener nggak ada renggangnya, karena namanya kalau statue ya. Kadang-kadang dia itu kalau misalnya yang nempel satu bagian sama bagian lainnya itu ada renggangnya. Nah, kalau ini enggak, nih bagus banget. Yang bagian sini megang stang Vespanya itu pas banget ya, asik banget ingatnya. Cuma bagian sini sayangnya sih dia kayak kurang pas. Dia sih memang ini kali ya, karena lagi abis buka kopling kali, jadi agak renggang gitu. Cuman emang kurang pas juga sama koplingnya sih menurut gua. Bagian tangannya sih menurut gua memang bagus, karena ini dibikin lentik ya, jadi kelihatan hidup. Terus juga di sini ruas-ruas jarinya, garis-garisnya tuh kelihatan banget. Warnanya juga bagian sini ada merona-meronanya, bagian sini juga ada merona-meronanya. Terus juga bagian kukunya juga dibikin warna kayak gini ya, kayak kutek. Warnanya kayak peach gitu, sesuai banget sama warna kulitnya, bagus banget. Dan kalian kalau misalnya bisa benar-benar lebih jeli ya, atau di kamera mungkin jelas nggak ya? Ya lumayan jelas lah. Di bagian sini sebenarnya ya, ini ada warna-warna apa namanya? Warna-warna urat dan juga ini ada timbul-timbulnya sedikit sih. Wah, ini bagus sih. Oke, bagian sini sorry, maksud gue bajunya ya. Ini tangan gue keseluruhan men ya, bukan ini doang. Ini bagian outfitnya tuh menurut gua ya cukup oke ya, cuman agak lecek-lecek aja. Ini tadi juga gue sempat nekuk juga karena tadi terlalu panjangan nggak bagus, jadi gue tekuk sedikit. Terus bagian sini ada kayak kancingnya, tapi ini kayaknya kancing beneran nih.
kayak kancing beneran. Nih jomblo, sorry nih. Sumpah men, gue gak ada maksud. Terus kita lihat bagian sininya ya. Wah udah kelihatan nih senyumnya nih. Indah banget kan. Tapi kita bahas ininya dulu nih. Ini apa sih sebutannya ya? Slayer pas sapu tangan apa-apa. Tapi ini bikin dia manis banget sih. Ini bikin dia manis banget ya. Tapi dia uniknya ya. Uniknya make ini bukan di dalam sini. Bukan di dalam kerah. Tapi di luar. Dan dia ini sebetulnya dapat juga penghargaan kostum terbaik loh. Dapat kostum terbaik. Padahal sebetulnya dia tampilannya simple ya, tapi mungkin karena dia cantik gitu ya. Jadi berpengaruh lah, apa yang dia pakai pasti kelihatannya bagus. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi takut dia amuk. Nah ini dia mukanya men. Ya. Wow. Mukanya menurut gue ini, ya lo bisa lihat sendiri, cantik banget men. Kita bahas dari ininya dulu deh, dari rambutnya ya. Ini menurut gue bagian rambutnya bagus banget. Dia memang kalau dari karakternya memang ini rambutnya menurut gue sih unik ya. Ini gue belum bahas statue-nya, gue bahas dari gaya rambutnya. Gaya rambutnya itu bagus banget. Di sininya gue nggak ngerti nih dibikinnya kayak apa ya. Tapi ini unik banget sih, bagus banget. Coba lo lihat tuh. Wow. Ini kayak dilingkar-lingkarin gitu loh men. Dia emang unik ya karakternya nih. Rambutnya unik banget. Tapi memang di bagian poninya sebetulnya Audrey Hepburn itu sebetulnya nggak setinggi ini sih. Jadi dia kayak segini lah, lebih panjang. Ini terlalu pendek sih menurut gua. Oke, sekarang kita bahas sculpt dari rambutnya. Ini rambutnya menurut gua gila banget men. Ini padahal resin men. Ini tuh sculpt. Tapi ini bener-bener dibikin kayak perhelai satu-satu. Bener gak? Ini bener-bener kayak perhelai, gila gue bilang. Jadi apa ya, garis-garisnya benar-benar kayak garis-garis rambut. Biasanya kan kalau resin kayak gini, dia itu garis-garisnya nggak kecil-kecil kayak gini, dia agak sedikit lebar gitu. Tapi kalau dia enggak, ini gila banget sih sculptnya nih. Bahkan sampai bagian belakang lo lihat nih. Ini kayak satu-satu men. Wow. Tuh. Tapi memang lebih tipis ini sih, lebih tipis yang di bagian atas ya. Kalau bagian sini masih agak sedikit tebel-tebel. Tapi kalau misalnya bagus sih ya, tetap bagus ya. Karena ini benar-benar dibikin alurnya kayak rambut benerannya dia. Di bagian sini pun ini cakep banget. Ini dibikin satu-satu ini. Kalau ini gambar ya. Kalau ini di di pen ya. Ini dibikin kayak jambangnya perhelai-perhelai gitu loh. Nah ini dari sini baru dia itu ininya sculpt ya, sculpt, dan bagian sininya tuh anak-anak rambutnya itu digambar. Dan ini wah gila, bikin makin hidup sih menurut gua. Nah kalau dilihat dari depan kayak gini, hati berasa adem men. Berasa disenyumin. Emang cowok tuh sukanya adem-adem. Oke, gue bahas bagian mulutnya ya. Bagian mulutnya ini menurut gue cukup menarik karena Blitzway ngebuat Audrey Hepburn ini mulutnya itu terbuka. Kalau misalnya mereka membuat mulutnya mingkem, itu akan mempermudah pekerjaan mereka karena nggak harus nge-sculpt dan ngewarnain gigi lagi. Tapi ini pihak Blitzway, mereka itu membuat Audrey Hepburn ini mulutnya terbuka. Jadi menurut gue itu suatu hal yang sangat dibanggakan sih. Tapi nih, sayangnya ada ketidakmiripan dengan Audrey Hepburn di sini. Di bagian alisnya. Bagian alisnya itu Audrey Hepburn gak kayak gini seharusnya. Dia itu bagian sini ke tengah ya, alisnya itu sebetulnya tebal dia. Dari bagian tengah ke ujung sini baru dia itu menipis. Dan ini terlalu tinggi menurut gua. Audrey Hepburn itu sebetulnya alisnya gak tinggi kayak gini, agak kesini sedikit. Dan bagian sininya yang tadi gue bilang tebel ya. Jadi ini kurang miripnya menurut gua di situ. Terus juga bagian sininya, bagian matanya ini sayang banget juga kurang mirip sama Audrey Hepburn. Kenapa gue bilang begitu? Karena kurang besar, matanya kurang belok men. Audrey Hepburn itu sebetulnya matanya belok, besar banget dia. Ini terlalu kecil menurut gue sih ya, terlalu kecil. Kalau misalnya dibesarin lagi, wah ini cantik banget sih, bakal mirip banget sama Audrey Hepburn. Padahal Blitzway waktu bikin prototype Audrey Hepburn ini mirip banget men. Sumpah mirip banget, dan itu sama banget sama yang tadi gue bilang bagian alisnya, matanya, yang itu benar-benar mirip banget sama Audrey Hepburn. Sayangnya ya ini beda dengan prototype. Ya walaupun ini tetap bagus banget sih menurut gue ya, tetap bagus, tetap kelihatan mirip sih walaupun nggak seakurat itu gitu, nggak seakurat yang tadi gue bilang. Tapi bisa juga kelihatan kurang mirip karena filmnya itu sebetulnya warnanya hitam putih. Kalau ini kan berwarna ya, jadi mungkin karena itu juga jadi kelihatan sedikit berbeda ya. Secara keseluruhan menurut gue statue ini oke banget karena klasik ya, karena klasik dan dia itu tokoh terkenal. Walaupun ya mungkin nggak semua orang kenal ya. Tapi ini bagus banget buat dijadiin pajangan di ruang tamu karena ya tadi gue bilang klasiknya itu dapet banget, jadi buat pajangan bagus banget. Blitzway ini menurut gue salah satu merek mainan yang patut diperhitungkan karena Prime One pun sampai ngegandeng dia untuk bikin
Daenerys Targaryen ya, Mother of Dragons di film Game of Thrones. Itu statue-nya menurut gue keren banget walaupun belum ada ya, barangnya belum ada. Oh iya, gue beli statue ini di kisaran harga 10 juta ya. Nah, kalau kalian disuruh milih nih antara Vespa atau Dragon, kalian mau pilih yang mana? Komen di bawah beserta alasannya, jangan lupa alasannya gokil men. Kita diskusi. Gue pengen tahu jawaban gue ke kalian. Oke teman-teman semua, makasih untuk supportnya. Dan nanti kita akan unboxing statue yang lebih keren lagi, insya Allah ya. Dan kalau kalian suka dengan review ini, jangan lupa tolong di like, komen, dan share video ini supaya kita bisa unboxing statue yang lebih keren lagi. Cukup sekian dari gua, dan salam hobi dari gua ketika hobi menjadi motivasi. Thank you, bye-bye.